Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ketat sekali. Tidak semua bisa masuk. Bukan berarti yang misalnya perbuatannya negatif, oh nggak boleh masuk, enggak. Kita ajak. Menjadi ketua atau pembina PJSI ya? Iya, Dewan Pembina. Dewan Pembina yaitu Persatuan Janda-Janda seluruh Indonesia. Apa sih arti Seluruh Indonesia. Jadi begini, ketika saya ketemu Mbak Dea ini perempuan yang tangguh dan baik hati. Ya sebenarnya saya sih banyak pekerjaan juga ya, selain ketua umum BKN dan juga ada usaha banyak sekali. Cuman saya nggak boleh ego dong. Ketika saya ketemu orang baik, apalagi ada perkumpulan yang namanya PJSI tadi itu, Persatuan Janda Seluruh Indonesia, yang didengung-dengungkan oleh Mbak Dea, Mbak Mega Mustika saat itu, maka pada akhirnya bagaimana hidup ini bermakna. Saya tidak boleh hanya memperhatikan yang lain, tapi siapapun yang datang ke BKN dari suku apapun, dari golongan apapun, dari status apapun, termasuk status janda. Apalagi status janda ini di dalam agama kita diajarkan untuk membantu, meringankan bebannya. Apakah janda yang ada ini hanya muda-muda saja? Ternyata katanya Mbak Dea tidak, Gus. Kita juga memperhatikan yang tua. Kalau memang kita mampu, maka kita perhatikan. Tentu keterbatasan Mbak Dea sebagai ketua umum PJSI tidak bisa mengcover janda-janda yang seluruh Indonesia itu tadi. Tapi minimal sebagai seorang janda harus berbuat yang terbaik, minimal untuk sesama janda. Nah, yang kedua, tagline yang dibangun bagaimana dengan adanya janda, persatuan janda ini tidak membuat perempuan lain jadi janda. Maksudnya gini, udah masuk PJSI, saya mau jadi pembinanya, tetapi pengurusnya atau anggotanya nanti tidak dibekali ilmu, pengetahuan, sumber daya manusia, dia menjadi liar gitu loh. Dia menjadi pelakor misalnya. Nah ini kan nggak tepat, nggak baik. Dan saya ini resikonya berat sekali, apalagi istri saya misalnya. Papa kok di Jakarta kok menjadi Dewan Pembina PJSI, ada apa, untuk apa? Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada istri saya, kebetulan istri saya ini dia seorang owner rawon bidadari kerjaannya, jadi beliau orang baik, Mam. Makanya saya sebagai suami tenang, jangan khawatir. Nanti Mbak Dea akan punya nomornya Mama ya, biar bahwa misi daripada Persatuan Janda Seluruh Indonesia adalah khairun nas anfa'um linnas itu, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat dan kebaikan untuk orang lain, bukan menjadi kehadiran PJSI ini jangan sampai menimbulkan mudarat. Makanya tadi yang membuat saya tertarik, apalagi di tahun politik ini, PJSI ini penting. Coba kalau seorang janda menjadi liar, nggak ada yang ngerangkul, nggak ada yang ngurus, wah itu bisa merusak tatanan itu, gitu loh. Nah, kehadiran PJSI ini salah satu bagian kecil anak bangsa yang ingin bersama-sama menjaga dan merawat Indonesia yang hebat ini. Nah, termasuk tadi kebetulan saya punya perusahaan yaitu kacang pedas bidadari, kemudian ada keripik pisang bidadari. Ternyata langsung ini PJSI punya program bagaimana caranya produk ini janda-janda nanti untuk diberikan pekerjaan, bagaimana cara marketing yang benar, bagaimana memasarkan produk yang benar, tentu nanti ada kas. Jadi dari hasil penjualan ini ada kas masuk ke PJSI. Dan insya Allah nanti persoalan Mbak Dea perizinan dan lain nanti jenengan cerita aja ke teman-teman media di sini ya. Saya kira itu, Mas. Untuk Mbak Dea sendiri, pilihan Gus Rofi menjadi pembina itu melihatnya dari mana? Waktu
saya ketemu dengan beliau lagi broadcast waktu itu ya, Bang ya. Beliau selesai, kemudian sebelum saya broadcast, beliau tanya, PCSI apa? Persatuan Janda Serun. Oh ada Bang. Di mana? Di Bekasi. Siapa ketemunya? Saya pribadi kebetulan waktu itu. Dan beliau setelah saya ceritakan kegiatan kami, walaupun belum 1 tahun ya, dengan program-program kami yang jelas, dengan anggota dan kepengurusan juga. Ramadan kegiatannya apa? Kemarin kebetulan waktu Ramadan kemarin kita kegiatan yaitu Janda Berbagi Sarung. Itu dilaksanakan di kantor 0507 Kodim Bekasi. Janda Berbagi Sarung. Janda Berbagi Sarung itu kita diadakan di jalanan. Itu janda berbagi sarung dan takjil waktu itu ya. Nah kemudian saya memilih beliau karena memang mungkin sudah waktunya dipertemukan. Karena ketika ada beberapa orang yang ingin menjadi penasehat atau dewan pembina dan juga ada beberapa yang ingin melegalitaskan, itu hanya wacana. Dan saat ini kan saya perlu betul-betul perlu bertindak, bukan hanya bicara oh gua gini gua gitu, nggak bisa. Yang konkret juga. Dan kebetulan kemarin beliau mengontak saya juga bahwa harus kumpul di sini, dan beliau alhamdulillah akan melegalitaskan persatuan janda yang saya punya ini. Untuk Gus Robi sendiri, kan janda itu konotasinya kan tidak baik. Nah, Gus Robi sendiri mau terjun atau mau bergabung, image-nya kan pasti ada pro dan kontra. Iya, sebenarnya janda itu sangat mulia. Dia ini menjadi manusia yang madlum, manusia yang teraniaya kan gitu kan. Cuman image-nya memang macam-macam. Makanya PJSI yang ada ini ingin merubah stigma, ingin merubah paradigma. Makanya nanti ketika kumpul sama janda-janda yang ada ini, salah satu poinnya, ayo kalaupun kita ini janda, bagaimana membangkitkan ekonomi umat, ekonomi rakyat. Satu, yang kedua, kita ini janda, mari kita ajarkan kepada teman-teman yang janda jangan sampai membuat janda orang lain karena kita gitu loh. Kan itu istilahnya, jangan jadi pelakor gitu. Jadi memang nanti untuk masuk PJSI ini sangat-sangat betul-betul ketat sekali. Tidak semua bisa masuk. Bukan berarti yang misalnya perbuatannya negatif, oh nggak boleh masuk, enggak. Kita diajak ngomong sama Mbak Dea bahwa jangan sampai kamu sudah gabung PJSI, punya kartu tanda anggota PJSI, ya, ternyata ketangkep masalah narkoba, ketangkep masalah pelakor, jangan sampai. Nah itu akan menjadi edukasi, menjadi visi misinya PJSI ke depan ini. Dan nanti ada pengajian-pengajian bulanan. Kebetulan kami ini kan dekat nih dengan kiai-kiai NU, dengan kiai, ya banyak lah. Ada Yai Yusuf Mansur, ada Ustadz Solmed, ada Kiai Misbahul Munir, Ketua Umum Aswaja Center. Beliau mendukung semua. Teman-teman polisi yang saya kenal juga sangat mendukung. Bagus itu Gus. Memang seorang janda ini nggak boleh nggak boleh dibiarkan dan nggak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimanapun mereka adalah, janda itu keren, janda itu keren kalau dikelola dengan baik. Apalagi ini membangkitkan ekonomi umat tadi itu banyak. Tadi itu ada yang bagian salon, dia mau ngajarin janda-janda lain yang misalnya kan ada tuh janda, terus kemudian diceraikan asalnya, kamu nggak boleh keluar rumah ya, ini. Nggak taunya suaminya keluarnya kemana-mana. Akhirnya begitu ini dicerai, dia linglung, bingung. Nah tadi teman ada yang bagian salon itu, saya siap Gus kalau ada janda-janda yang mau belajar salon kita ajari. Terus ada lagi banyak yang entertain yang macam-macam gitu ya, Mbak Dea. Betul, banyak sekali. Betul ya. Terus pokoknya Mbak Dea ini tantangan terberat, tapi tantangan berat itu akan menjadi ringan ketika semua dimusyawarahkan, semua diniati untuk ibadah kepada Allah. Nanti ketemu deh jodohnya Mbak Dea. Cuman persoalannya kalau ketua umum ini ternyata sudah menikah, terus berarti ada PLT dong. Terus boleh dijelaskan secara spesifik sebagai pembina, apakah hanya memberikan wejangan atau memberikan fasilitas-fasilitas untuk para. Jadi begini, saya namanya aja pembina. Jangan sampai dewan pembina tapi enggak. Tapi saya akan termasuk legalitas.
masalah notaris dan lain-lain itu kita bantu full. Yang kedua, cari janda-janda yang tidak bekerja misalnya. Kita kasih pekerjaan. Kita punya kandang sapi, ada 3.000 sapi ya di Tangerang itu. Saya bekerja sama dengan perusahaan. Terus kemudian di Kertajati juga ada waterpump dan lain-lain. Nah, minimal dengan adanya organisasi ini untuk teman-teman yang janda nih, PJSI kegiatannya positif. Terus ada orang yang mau jadi janda misalnya, dia didolimi, harta guni-guninya dirampas, kita siapkan lawyer hukum gratis, nggak usah mikir biaya, itu tanya sama Bang Raja. Seperti itu. Jadi tidak hanya persoalan ekonomi, tidak hanya persoalan moralitas, tapi kalau berkaitan hukum misalnya, ada janda yang terdolimi, ada yang KDRT, ada yang apa. Nah itu PJSI hadir. Nah, gitu ya. Ada janda pasti kan ada duda nih. Iya. Kalau suatu saat ada yang minta dijodohin gitu loh kan. Nah, take me out nanti ada. Insyaallah. Kalau persoalan jodoh itu nanti ya kami tekankan kalau bisa Mbak Dea sebagai ketua umum harus mengasih garis, jangan sampai jadi istri kedua. Jadi istri simpanan. Percuma mendirikan PJSI tapi aturan itu nggak dipraktekkan, nggak dibiarkan. Itu akhirnya apa? Ini persatuan janda ternyata bikin janda orang aja ini. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Makanya saya ngomong di sini nanti Mbak Dea tukar handphone sama istri itu bagian dari kontrol kita. Bukan saya takut suami takut istri, bukan. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada istri saya yang mau menerima saya sebagai dewan penasehatnya Kak Dea Bajan ini. Mbak Dea, untuk membernya sendiri haruskah dari kalangan selebriti, public figure atau menyeluruh universal gitu? Kebetulan di PJSI yang saya bentuk ini menyeluruh. Ada artis, ada penyanyi, orang ada biasa, ada rumahan, ada banyak pemandu karaoke sekalipun kita terima ketika attitude dia baik. Nah itu aja. Jadi kita tidak perlu memandang lu pegawai karaoke tidak. Betul. Tapi kalau attitude-nya dia baik, kita terima. Jadi mencakup keseluruhan. Muda dan tua itu ada. STW juga ada. Apakah ada seleksi, Mbak? Kenapa? Seleksi. Seleksi pasti karena yang masuk ke PJS ini harus ada untuk menerima anggota ya, untuk KTA maksudnya. Kan kita nggak mungkin lah Mbak Dea keliling yang janda-janda kayak orang. Ini aja Gus udah ada hampir kemarin 50 yang mau daftar dari Jati Asih ketika saya sendiri mengadakan sosialisasi. Udah 50 yang mau daftar tapi karena belum legalitas memang udah kami terima tapi belum secara ini. Nggak usah khawatir, saya bantu deh legalitasnya, ada kumhamnya, notarisnya, semuanya. Kami bantu lah. Sudah sejauh mana sih antusias kayak ibaratnya kan sudah ada yang mau adahi kayak seperti itu sendiri, antusias dari janda-janda itu kayak mau join di PJS itu gimana antusiasnya? Antusiasnya saya pribadi sangat antusias banget untuk sangat supaya positif banget bahwa PJS ini jungkir balik sebetulnya dalam beberapa bulan ini. Besok tanggal 11 bulan 11 1 tahun PJS berdiri. Itu tidak mudah. Ya udah nanti pelantikannya tanggal 11 bulan 11 itu. Ya. Nanti istri saya tak undang juga. Iya dong, yang melantik beliau. Itu banyak banget yang udah kami lakukan, kami kerjakan, sudah alhamdulillah banyak banget. Dan ternyata doa saya dikabul dan beliau mengontak semalam mau legalitas, waduh. Dan saya insya Allah ingin mengadakan deklarasi di Gelora Bung Karno untuk seluruh janda se-Indonesia. Berarti Menko Kesra ya? Iya, di bawah naungan Menteri Pemberdayaan Perempuan ya? Iya. Nah, ya udah menteri itu nanti yang kita undang. Gitu yang melantik, yang meresmikan. Setelah legalitas ini terjadi, insya Allah kami akan mengembangkan sayap di 34 provinsi. Itu keinginan dan harapan saya. Free ya? Free dong. Yes. Mbak, PJS ini termasuk akan memberikan bantuan-bantuan hukum nggak? Seperti misalnya ada artis-artis yang sudah bercerai tapi dia masih memiliki masalah dengan suaminya seperti KDRT. Iya, pasti. Selama dia mau datang dan minta bantuan, oke. Tapi kalau kita menawarkan, ya enggak lah. Ya, seperti itu. Pokoknya artis atau siapapun yang minta bantuan hukum, insya Allah kita bantu lah. Kita lawyer banyak. Baik anggota maupun tidak. Yang penting janda mungkin tapinya ya. Iya maksudnya. Iya. Baik anggota maupun yang penting janda. Kasusnya kan banyak sekarang, ada pelecehan dan sebagainya banyak. Gratis ya, gratis tanpa biaya. Ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.